Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran tematik kali ini di awal semester 2. Kali ini mata pelajaran IPA kita akan membahas tentang pubertas. Apa itu pubertas dan bagaimana ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Kita akan bahas perkembangannya satu persatu. Sebelum mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik slide yang akan ditampilkan di hadapan kalian. Seperti kita ketahui, manusia pada tahapan perkembangannya terdiri dari masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Kita tidak akan membahas apa perbedaan anak-anak, remaja, dan dewasa karena secara kasat mata kalian bisa membedakannya. Nanti kita akan bahas secara detail antara perempuan dan laki-laki. Sebelumnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan masa pubertas. Pubertas adalah masa transisi. Transisi itu artinya perubahan ya, dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi yang ditandai adanya perubahan hormonal, fisik, psikologis, dan sosial. Ini akan kita bahas satu persatu nanti ya. Nah, perubahan itu secara garis besar ada dua, yaitu perubahan primer, yaitu perubahan yang tidak terlihat oleh mata, dan yang kedua adalah perubahan sekunder yang dapat dilihat. Berarti sekunder itu berkaitan dengan fisik. Oke, sekarang kita bahas tentang masa pubertas perempuan. Waktunya perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan terjadi atau berlangsung masa antara usia 9 sampai 13 tahun. Perubahan primer, tadi udah jelaskan ya, primer itu berarti yang tidak dilihat oleh mata. Nah, dimulai dengan adanya produksinya sel telur oleh alat kelamin perempuan yang disebut dengan indung telur. Kenapa tidak terlihat? Karena terjadi di dalam tubuh. Ya, maksudnya tidak terlihat seperti itu maksudnya. Nah, perubahan primer secara fisik bisa kita lihat atau bisa kita ketahui dengan adanya haid atau menstruasi pada perempuan ya. Menstruasi ini terjadi pada usia 9 sampai 13 tahun, berlangsung sekitar 3 atau 7 hari setiap 28 sampai 31 hari sekali, atau kita menghitungnya secara bulanan ya, 3 sebulan sekali. Nah, bagaimana dengan perubahan sekunder pada perempuan? Berarti ini yang terlihat. Nah, fisik bisa kita lihat bahwa wajah mulai berminyak, jerawat mulai muncul, lalu payudara mulai tumbuh, pinggul melebar, ya, dan mengalami menstruasi. Ini yang bisa kita lihat. Dan juga rambut halus mulai tumbuh. Nah, jika kamu mengalami hal di atas, segera bicarakanlah dengan orang tuamu, terutama ibu ya, karena perempuan dengan ibu, atau pada orang dewasa yang menjadi walimu atau yang kamu percaya. Jadi bukan hanya pada teman, jadi bisa memberikan solusi, mengajari kamu, bahkan memberikan panduan-panduan yang perlu kamu pegang agar bisa siap menghadapi masa pubertas. Tadi kita sudah bahas tentang masa pubertas pada perempuan. Nah, sekarang kita masa pubertas pada laki-laki. Pelajaran ini mungkin terlihatnya seperti kelihatannya hal-hal yang tabu untuk dibicarakan, tapi pada dasarnya ini adalah pendidikan. Jadi kalian diharapkan oleh guru kalian memahami dengan baik dan tahu bagaimana harus bersikap ketika menghadapi masa pubertas, karena inilah masa alami dan setiap orang pasti mengalaminya. Jadi tidak perlu ada rasa malu atau tidak perlu merasa takut ya. Inilah tujuannya kita pembelajaran. Sekarang kita bahas masa pubertas laki-laki. Berbeda dengan perempuan, laki-laki itu berlangsung antara usia 10 sampai 14 tahun. Jadi secara pubertas perempuan cenderung lebih cepat dibanding pubertas laki-laki ya. Kemudian perubahan primer atau perubahan fisik dimulai dengan primer itu yang tidak kelihatan, dimulai dengan produksinya sperma oleh alat kelamin laki-laki yang disebut dengan testis. Kemudian perubahan sekunder atau fisiknya hampir sama dengan perempuan ya. Misalnya wajah mulai berminyak, munculnya jerawat. Tapi kalau laki-laki bisa kita lihat jakun mulai tampak, yaitu yang di leher ya, ada tonjolan besar di sekitar leher. Kemudian juga suara mulai pecah atau membesar ya.
kumis dan janggut mulai tumbuh. Pada anak SD mungkin belum ya, belum terlalu kelihatan ya kumis atau janggut ini. Kemudian dada akan kelihatan lebih bidang. Bidang itu lebih lebar ya, lebih maco kelihatannya gitu. Kemudian rambut halus juga mulai tumbuh sama seperti perempuan. Kemudian organ kelamin juga mulai membesar. Nah, ini adalah perubahan sama seperti tadi perempuan. Jika laki-laki mengalami hal-hal di atas ini, sebaiknya bicarakan dengan ayahnya atau orang dewasa yang kalian percayai. Mungkin bagi laki-laki ditambah dengan adanya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Nanti ada pembahasan sendiri pada pelajaran agama. Nanti kalau ada pembahasan dengan guru kalian akan dibahas di sini. Dan mohon menyikapinya dengan secara dewasa, dan nggak perlu jadi bahan candaan atau apa. Kalau kalian ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya dengan guru kalian atau silahkan bercerita jika malu dengan teman sebaya. Kita masih membahas tentang perkembangan psikologis ya. Jadi perkembangan psikologis ini terbagi dua, yaitu ada perkembangan kepribadian secara pribadi, lalu ada perkembangan sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangan kepribadian? Yaitu perubahan cara individu berhubungan dengan masyarakat dan menyatakan emosi secara unik. Contoh sederhananya seperti ini. Mungkin selama ini masyarakat keluarga kamu menganggap kamu anak kecil, tapi ada masanya mungkin orang tua kalian menuntut kalian untuk peran aktif di keluarga. Yang punya adik dituntut untuk membantu atau mengayomi adik kamu. Ini adalah perubahan individu. Kamu sudah dianggap sebagai orang yang mampu diberikan amanah atau tanggung jawab. Ini berarti perubahan kalian. Kemudian emosi. Dulu kalian ikut, kalau kalian tidak suka terhadap sesuatu, mungkin kalian bisa luapkan dengan cara menangis. Nama anak kecil kan masih lucu lah, kalau anak kecil ngambek di jalanan mungkin masih kecil, kalian tidak setuju. Tapi apakah ketika dewasa kalian akan terus seperti itu? Tidak. Bagaimana cara? Ada caranya. Berbicara kepada orang tua, menyatakan sikap setuju atau tidak setuju, itu adalah hak kalian sekali lagi. Tapi kita mempunyai cara yang lebih beradab, lebih berpendidikan, dan lebih membanggakan bagi orang tua kalian ataupun bagi diri kalian sendiri secara dewasa. Nah, kemudian perkembangan kepribadian ini adalah masa pencarian identitas diri. Maksudnya apa? Yaitu proses menjadi seseorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Tadi dalam keluarga misalnya, kalian sudah dianggap besar oleh orang tua, maka kadang-kadang orang tua meminta pendapat kalian dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian ketika orang tua bertanya, nanti kamu lulus SD kamu mau apa? Nah, orang tua udah mulai melibatkan kamu. Jadi tidak hanya meminta tidak hanya mengarahkan, tapi memintai pendapat. Itu termasuk proses pendewasaan kalian. Kalaupun kalian tidak setuju, silahkan disampaikan. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk kepada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini perbedaannya dengan pribadi adalah perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. Misalnya dulu kalian mungkin berbicara kepada orang lain masih atas nama diri sendiri. Ketika sudah dewasa, kamu berhubungan dengan orang lain, kamu akan memikirkan nama baik keluarga kamu. Nah, memikirkan bagaimana pendapat orang tua, pendapat orang lain terhadap keluarga kamu. Jadi kamu lebih berhati-hati. Jadi kamu tidak melakukan sesuatu tindakan berdasarkan diri kamu sendiri, tapi berdasarkan berdasarkan orang tua dan sebagainya. Ini adalah proses pendewasaan. Jadi lebih hati-hati dalam bersikap, tidak seperti anak-anak. Kamu bisa lihat kan, mandi hujan ya udah mandi aja, mau pakai baju apa nggak malu. Nah, kalian sekarang malu nanti misalnya dikomenin soal anak siapa itu dan sebagainya, kalian sudah malu seperti itu ya. Kemudian perkembangan sosial juga bisa dilihat, kalian lebih memilih teman sebaya dibanding orang tua. Misalnya sekarang dulu orang tua kalian kemana-mana ngajak, bahkan kondangan kalian ikut, kemana-mana orang tua arisan ikut, orang tua pergi ke sana ke pasar ikut. Makin besar kalian akan makin malu, nggak mau ikut, malah kadang-kadang orang tua maksa-maksa kamu nggak ikut. Ya, kamu lebih memilih pergi sama teman-teman. Itu adalah wajar ya, atau disebutnya dengan peer group namanya ya. Kemudian kamu nggak sadar bahwa teman-teman sebaya kamu itu mempengaruhi cara berpakaian.
Ya terutama perempuan, pakaian ini, oh lagi tren ini, silakan berpakaian, tapi ingat kita punya aturan yaitu secara agama dan secara norma. Jadi boleh mengikuti mode tapi lihat patokan secara agama dan secara norma, jangan yang nggak pantas kita pakai ya. Kemudian kita memilih musik yang disukai. Bisa jadi kita tadinya tidak suka terhadap musik tertentu, tapi karena teman-teman kita suka, kita ikutan suka. Jadi banyak pengaruhnya. Buku juga gitu. Tadinya kita suka bukunya buku komik. Kemudian terpengaruh oleh teman dengan baca novel-novel tertentu. Nah, itu adalah pengaruh dari teman. Bahkan makanan dan sebagainya, bahkan mengambil keputusan. Contohnya, kalian mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, nanya dulu sama teman, kamu mau kemana? Nah, pasti kamu ikutin kata teman, ini adalah pengaruh dan ini adalah hal yang sangat wajar. Tapi sekali lagi, sebagai anak, kita tetap harus menghormati keputusan dari orang tua. Kemudian, kamu lebih suka menghabiskan waktu dengan teman dibanding orang tua. Mungkin pada saat pandemi ini, kalian karena patuh terhadap orang tua, terhadap pemerintah tetap 3M nih ya. Tadi menjaga jarak atau kalian tidak berkerumun di rumah saja. Tapi kalian kan tetap bersosialisasi dengan medsos, dengan IG, Instagram, dengan WA dan sebagainya. Itu kan menghabiskan waktu. Chat dengan teman-teman menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi kalau diajakin ngomong sama orang tua, jawabnya cuman ntar dan sebagainya, singkat-singkat. Kalau ditanya soal apa nggak mau, tapi kalau marah sama teman ceritanya panjang lebar. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kalian alami dan ini adalah hal yang wajar. Sekali lagi, jika kalian mengalami perkembangan seperti ini adalah hal wajar, tapi kalian membutuhkan pendampingan baik dari orang tua, orang dewasa yang kalian percayai, bahkan dari guru kalian. Sampai di sini dulu ya pelajaran tematik kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami pembelajaran di tema F kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.